Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Prof Didi Rahbini. Prof, apa yang harus diwaspadai seandainya perang di Timur Tengah itu tidak kunjung selesai, dampaknya bagi Indonesia? Oh, ya krusial sekali karena ekonomi Indonesia ini sudah terbuka. Ya, gajah putih, gajah hitam keluar masuk, jarum segala macam keluar masuk, sudah global. Jadi perdagangan internasional terganggu, ekspor kita terganggu. Kalau ekspor terganggu ya usaha-usaha itu. Nah sekarang tadi sudah langsung muncul Menteri BUMN untuk mengoreksi produksi-produksi BUMN. Bukan produksi nambah, pasti turun. Jadi pasokan-pasokan akan berkurang. Dampaknya itu semua kepada masyarakat. Ya. Kesempatan kerja, daya beli. Jadi pemerintahan transisi plus baru nanti lupakan itu. Pertumbuhan ekonomi 7% lupakan. Lupakan, nggak usah ini. Sekarang selamatkan rakyat daya belinya. Itu yang paling penting. Sebab kalau nanti seperti Argentina, seperti Turki, nggak karu-karuan inflasi 100%, itu jatuh pemerintah kalau ekonomi. Jadi sekarang APBN bisa kita yang adalah ekonomi yang bisa langsung kita kendalikan. Tetapi akan merosot penerimaan pajak. Nggak bisa jor-joran, populisme ekstrim nggak bisa dilakukan. Misalnya janji makan gratis, nggak bisa semua dilaksanakan, tetapi terukur. Kalau ini terus berlanjut. Oke. Ya, tapi pandangan Mas Didi ini apa nggak terlalu pesimis? Kalau kita lihat jumpa pers dari Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, dampak ekonominya kalau optimis itu pengusaha. Ya, lihat Cinderlist dalam keadaan perang, justru di situ kesempatan untuk jual beli senjata. Oke. Jadi tapi maksud saya, Anda memang ini analisis seperti dokter. Kalau dokter itu menganalisis, oh kamu cuman flu aja, udah pulang. Tapi harus lihat root akar masalahnya. Akar masalahnya kan perang. Perang itu kan ekspor impor, investasi. Sekarang perang belum berlanjut. Sudah mengkoreksi semua itu, ribuan orang, ribuan perusahaan sudah mengkoreksi. Ini tahun depan kita kurangi, sudah sekarang. Kemudian Capex-nya Menteri BUMN dihitung lagi. Itu sudah mengurangi. Berarti kan kesempatan kerja berkurang. Ya enggak, employment berkurang, daya beli berkurang dan seterusnya. Ini bukan pesimis, analisis kritis. Analisis kritis. Tapi gini, ketika Ukraine sama Rusia perang, juga ada orang mewanti-wanti. Hati-hati, hati-hati. Tapi ya, everything is kelihatannya fine-fine aja gitu. Ya sekarang kita menggenjot dengan supply APBN dengan utang besar. Dan kita juga memanfaatkan harga komoditas yang tinggi. Itu juga salah satu benefit. Jadi sekarang ini yang kritis kita analisis, dampaknya begini, kita akan punya resource, harga-harga naik, manfaatkan. Jadi ada plus minusnya, tapi dampak yang kritis harus kita antisipasi. Gitu. Jadi prepare for the worst ya? Ya prepare. Itu seperti Buruh ini, gimana? Tadi kalau bayangan Mas Didi kan ya langkah-langkah populis ya sekarang mungkin forget it dulu, itu kelihatan ke depannya jadi seperti apa? Jadi pertama tentu seperti juga yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian ya, bahwa memang tentu akan ada koreksi di dalam postur APBN kita, karena bagaimanapun ini kan pengaruh dari luar ya. Jadi ini adalah satu pengaruh dari luar yang tidak sepenuhnya kita bisa kontrol semuanya, tetapi tentu saja seperti yang disampaikan oleh Prof Didi bahwa ada segmen masyarakat yang harus dilindungi. Sehingga kalaupun nanti misalnya mengoreksi misalnya minyak ya, itu tentu saja kalaupun pemerintah sekarang sedang menghitung Juni sampai Juni masih bisa dipertahankan. Tetapi kalaupun itu tidak, tentu di situ ada, kalaupun ada kenaikan, tapi pasti harus ada safety net untuk kelompok-kelompok yang rentan. Nah itu tentu ini menjadi analisis kami di kantor staf presiden ya, bahwa itu memang kalaupun itu akan berlanjut maka pasti akan ada penyesuaian ini. Tetapi yang harus tetap diperhatikan adalah mereka yang sangat rentan. Ya, oleh sebab itu subsidi mungkin dikurangi, tetapi kelompok-kelompok yang rentan ini harus tetap dipertahankan sehingga tidak justru menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Nah tentu harapan kita sekali lagi kan pokok masalahnya itu pada persoalan perang. Ya. Jadi oleh sebab itu tentu arahan Presiden bahwa Indonesia harus aktif di dalam proses deeskalasi ini
terus dikuatkan begitu ya, sehingga dan bukan hanya Indonesia tapi ini kan seluruh dunia ini merasakan dampaknya, dan oleh sebab itu ini juga menjadi satu kesempatan bagi seluruh dunia. Tentu saja ASEAN, di situ ada OKI terutama ini untuk betul-betul bisa memaksimalkan peran itu untuk bisa mendeeskalasi ya, terutama juga di situ ada Iran ya, ada Saudi Arabia, dan memang situs yang ada di situ, maka peran dari OKI menjadi sangat penting sehingga kita bisa juga memitigasi dampak-dampak kelanjutan dari aspek perang ini. Ada 3 yang utama kebijakannya. Yang pertama, mengamankan daya beli masyarakat, itu inflasi. Itu duet antara BI dan pemerintah. Pak Prabowo dulu kan lupa soal TPID. Nah, sekarang pasti ingat terus. Itu harus di daerah-daerah harus dimonitor harga-harga dari hari ke hari. Tidak hanya itu, dari jam ke jam. Itu di sisi sektor realnya. Di sektor moneter BI. Saya kira dua-duanya ini ya sejak zaman Pak Harto, inflasi ini lumayan bagus. Jangan sampai sekarang itu jebol, nggak boleh. Sebab kalau inflasi tinggi, yang golongan bawah tenggelam itu udah berat. Kedua, yang bisa kita kendalikan langsung APBN. Nggak boleh jor-joran gara-gara populisme, APBN jebol ya. Yang ketiga, menjaga produktivitas usaha-usaha menengah kecil terutama. Kalau itu bagus, kita aman. Tumbuh 4-5%, nggak nyampe kampanye, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak. Oke. Baik. Jadi biasanya juga kan ada, mohon maaf. Jadi biasanya kan juga di situ ada peluang ya. Kalau misalnya supply dari luar itu mengalami hambatan, kan ada kreativitas di dalam juga, Mas. Sebagai satu produksi substitut itu mungkin tidak dari segi kualitas mungkin tidak seperti yang diproduksi dari luar, tetapi ini akan juga memunculkan peluang ya, kreativitas kita untuk mengganti substitusi terhadap hal-hal yang itu terhambat masuk ke Indonesia. Itu juga satu hal yang setidaknya membawa kita satu opportunity bagi kita untuk itu. Baik, Prof Hik, kalau Prof Hik lihat ya, ini kan tadi kan pasti akan berdampak ya. Minimal psikologis orang khawatir ini USD akan sampai berapa? Sekarang 16.185 atau berapa? Minyak juga udah naik ke angka 85 gitu kan. Beberapa kripto juga hancur-hancuran semuanya gitu. Kalau menurut Anda, bacaan Anda, apa lagi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar dampak ekonomi dari ketidakpastian di Timur Tengah ini bisa terkelola dengan cukup baik? Yang pasti pelambatan perekonomian dunia. Itu pasti akan terjadi. Kedua, karena tadi Pak Didi mengatakan ekspor impor ini kan bergantung pada silence of communication. Kalau itu terdisrupsi karena perang, itu bermasalah. Belum lagi pesawat-pesawat terbang yang biasanya keluar pergi katakanlah di negara-negara tertentu yang menjadi hub, itu bisa juga terdisrupsi. Lalu kemudian para pengusaha yang biasanya dalam situasi seperti ini mereka mau wait and see. Mereka tidak langsung mau melakukan investasi. Dan kemudian dampaknya adalah penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau misalnya penyerapan tenaga kerja ini tidak bisa dilakukan dengan baik, justru akan punya masalah di negara-negara yang katakanlah penyerapan tenaga kerjanya tidak baik, terus kemudian ada kesenjangan sosial. Dan itu akan muncul di dimensi sosial, berdampak pada masyarakat sosial. Bawah. Betul. Dan yang saya khawatirkan kalau di masyarakat bawah ini kadang-kadang mereka juga mau ikut serta di dalam perang yang besar ini walaupun jauh. Dengan misalnya mereka beradu argumentasi tentang siapa yang pro Iran atau pro Israel dan lain sebagainya. Justru di Indonesia gitu berantem sendiri. Ini yang kita harus juga antisipasi. Nah, ini tapi antisipasinya gimana? Netizen kan ngomong aja gitu kan? Betul. Tetapi memastikan bahwa tidak menggunakan kekerasan. Kalau ngomong aja nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah menerjemahkan itu dengan kekerasan, itu yang jangan sampai itu terjadi. Nah, disinilah kemudian peran dari penegak hukum, polisi dan lain sebagainya harus ada gitu ya, harus terasa. Kalau misalnya tidak, wah bahaya menurut saya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Dubes. Pak Dubes, kalau Tehran tentunya dekat dengan epicentrum konflik itu sendiri. Apa sih yang dibaca oleh Pak Dubes hal-hal yang potensi terjadi dan dampaknya harus akan dirasakan oleh Indonesia, Pak Dubes? Tentunya begini Pak Budiman, yang kita harapkan ada deeskalasi konflik itu ya, karena
atau eskalasi dan meluasnya konflik itu tidak hanya berdampak pada perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, tetapi global. Kita tahu jalur Teluk Persia itu yang melewati Selat Hormuz itu merupakan jalur utama untuk suplai minyak dunia, dan di situ tadi sudah disebutkan oleh Pak Prof. Hikmahanto, ada beberapa negara menjadi hub untuk transportasi, untuk supply, dan apabila terjadi perang terbuka dan skalanya meluas, tentunya Selat Hormuz itu bisa terganggu, Pak. Jalurnya, kemudian juga jalur hub lalu lintas udara di beberapa negara di sekitar teluk itu juga akan bahwa pecah perang di Palestina itu ternyata ada gangguan juga untuk jalur laut di Laut Merah. Nah, itu antara Laut Merah dan juga Selat Hormuz. Apabila itu terjadi ketegangan, maka suplai untuk dunia, suplai minyak itu juga akan sangat terhambat, dan tentunya akan berdampak pada ekonomi Indonesia juga. Begitu kira-kira, Pak. Oke, baik. Memang menjadi pertanyaan, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia di era transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah dunia yang porak-poranda? Kita bahas setelah jeda berikut ini.